Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dira Sandi dengan NIM 11112404333, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 4B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pemerintahan daerah, saya akan menjawab studi kasus yang telah diberikan, di mana dalam konteks ini sebuah pemerintahan pusat mengurangi adanya transfer ke daerah sebagai efisiensi fiskal. Namun sebagai responnya, pemerintah daerah X dengan halnya ini untuk menaikkan adanya pajak PBB dan adanya retribusi parkir untuk menutupi kekurangan pendanaan tersebut. Dalam hal ini ada 3 kasus yang dipertanyakan. Pertama adalah apakah pengurangan transfer daerah ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dianut oleh sistem negara kesatuan Republik Indonesia? Maka saya jawab tidaklah sesuai. Walaupun kita tahu secara bersama bahwa otonomi secara harfiah artinya kemandirian, namun kemandirian yang dilakukan ini bukan semata-mata untuk kemandirian yang dibuat sendiri, tapi otonomi ataupun kemandirian ini adalah pelimpahan tugas ataupun wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusannya sendiri, sebagaimana yang dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Walaupun kita amini pada pasal 10-nya menjelaskan bahwa urusan fiskal adalah urusan pemerintahan absolut yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, namun dampaknya ketika pengurangan transfer ke daerah ini adalah dengan tidak adanya penerapan pada teori hukum administrasi negara bahwa kewenangan terbagi atas 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana yang dikemukakan H.D. Van Wyk dan William Koenigsbeld yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang administrasi pemerintahan. Ketika transfer ke daerah dikurangi, ini akan berpengaruh pada tata kelola yang ada di pemerintahan daerah. Pun sejalan dengan apa yang dirilis Ombudsman RI di websitenya pada tanggal 22 Oktober tahun 2025 bahwa 60-80% APBD masih bergantung pada transfer ke daerah. Ini pula di cross check ulang dalam jurnal Expos Bapelit Bangda Kabupaten Kudus bahwa TKD adalah salah satu instrumen utama dalam halnya sistem desentralisasi fiskal di Indonesia yang fungsinya satu untuk menjalankan pelayanan publik dalam konteks urusan pemerintahan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yang kedua adalah pemerataan pembangunan, dan yang ketiga yaitu adalah stabilisasi ekonomi lokal. Jika dikurangi, maka transfer daerah akan menurunkan kualitas dari pengelolaan kewenangan yang dilakukan oleh otonomi daerah itu sendiri. Ini tidak sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Lantas pertanyaan kedua akan menjawab, yaitu bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam halnya keuangan. Ini sudah termaktub dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, di mana daerah berhak atau diberikan kewenangan untuk menarik pajak yang jenisnya setelah diatur dan retribusi yang jenisnya diatur pula untuk menambah APBD sebagaimana pengelolaan keuangan yang ada di daerah, sedangkan pemerintahan pusat melakukan semua kewenangan keuangannya dalam bentuk APBN. Terakhir, apakah apa yang dilakukan oleh pemerintahan X dengan meningkatkan pajak PBB dan retribusi parkir adalah benar secara hukum? Saya jawab ya, ini sesuai pula dengan asas otonomi daerah, di mana kewenangan daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusannya sendiri, yaitu salah satunya adalah fiskal daerah dalam bentuk APBD. Negara di sini telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana mengatur bahwa pemerintahan daerah salah satunya adalah berhak untuk menarik pajak sebagaimana yang telah diatur dalam jenisnya dan bentuknya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini adalah bentuk desentralisasi fiskal di mana APBD
merupakan halnya untuk menjaga stabilitas keuangan yang ada di daerah dan salah satu untuk merespon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam halnya efisiensi fiskal, maka halnya menaikkan pajak PBB atau sejenisnya dan retribusi parkir adalah bentuk respon yang tepat. Namun ada batasan dan jenis-jenis tertentu yang bisa dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Maka dari itu sekian pemaparan kasus dan jawabannya dari saya. Terima kasih.